bagaimana upaya pengobatan? Terakhir terkait dengan zat aditif dan adiktif tadi. Ini coba buku kalian dibuka halaman 252. Itu membuat karya tulis dampak penggunaan zat aditif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Ya, Bu. Ya. Coba baca. Ya, Bu. Ya. Coba Bu minta Rahmat Fauzan coba baca. Apa permasalahannya? Permasalahan. Hmm. Zat adiktif dan zat adiktif dapat ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita sering mengonsumsi zat aditif dan adiktif yang ada pada makanan dan minuman. Zat adiktif yang terdapat pada makanan dan minuman, misalnya kafein yang ada dalam kopi atau teh. Ada juga zat adiktif yang tidak mudah kita jumpai, misalnya narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Zat adiktif jenis narkoba, psikotropika, dan lainnya dilarang untuk diperjualbelikan karena dapat membuat ketergantungan bagi penggunanya dan mengganggu kesehatan. Zat adiktif juga ada yang dilarang digunakan untuk makanan, misalnya zat pewarna, tidak untuk makanan dan minuman. Coba temukan bagaimana dampak mengonsumsi zat adiktif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, stop. Lakukan rehab korban ketergantungan dilakukan dengan psikiatri, rumah sakit umum, pemerintah dan swasta. Kemudian prosesnya detoksifikasi dilakukan di rumah sakit atau di rumah sakit ketergantungan obat. Adalah gunaan zat adiktif bagi kesehatan. Ya, di situ Ibu hanya di penilaian produk berdasar karya tulis tentang penyalahgunaan zat aditif dan adiktif bagi kesehatan. Ya, Ibu tidak minta. Tunggu. Nah, presentasi karya tulis, ya, presentasi karya tulis. Jadi gini, Nana Ibu buat hasil karya tulisnya, kemudian presentasikan. Presentasikan itu gini aja. Anak Ibu silakan membuat videonya. Ya, video presentasinya terkait dengan penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif. Jadi di situ yang nanti tergambar di dalam atau yang bisa diambil dari video yang kalian buat itu, rekam aja sendiri, ya. Boleh seperti apa bentuknya, Ibu nggak terlalu menentukan, ya. Bagaimana yang baiknya menurut anak Ibu, bagaimana yang bagusnya membuat sebuah presentasi karya tulis tentang zat adiktif. Di situ nanti akan orang bisa lihat apa zat aditifnya, ya, dalam apa terdapatnya. Kemudian jika mengkonsumsinya secara berlebihan, bagaimana akibatnya bagi tubuh. Nah, kalau seandainya sudah terkena, ya, atau memiliki dampak, bagaimana cara mengatasinya atau mengobatinya. Ya, jadi ada 5 itu. Pertama, zat aditifnya apa atau adiktifnya apa. Kemudian terdapat di dalam apa. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Halo. Apa? Kumpulkan, Bu serahkan kepada Nana Ibu sekarang. Kita sepakati dari kalian dulu. Kapan dikumpul? Kumpulnya terserah Ibu aja, Bu. Cara bikin presentasinya tuh kayak video kan, pakai baju sekolah, terus
Kalau bisa dihafal, Bu. Oke. Ada yang lain pendapatnya? Nggak usah dihafal, Bu. Pakai buku aja gitu, kayak kita menunjukkan apa yang kita presentasikan sama orang itu. Boleh. Itu dua pendapatnya. Kalau dihafal nanti takut ada yang kurang-kurang gitu kan, Bu. Jadinya kurang. Terus? Pertama kumpulnya kapan? Ibu, Bu, terserah Ibu aja. Jangan terserah ibu. Ibu minta ke kamu sepakat biar nanti Sabtu ujian, Bu. minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 7 ujian kan? Iya, Bu. Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 6-nya, Bu. Tanggal 6 atau tanggal 8? 8, Bu. Sepakat? Yang lain gimana? Enggak, Bu. Iya, Bu. Kayak setuju, Bu, setuju. Sudah oke semua? Udah, Bu. Ya, jadi sepakat dikumpul tanggal Selesai ujian. selesai ujian tanggal berapa? 14. Tanggal 8-nya aja, Bu. Nah, kan beda kan selesai ujian kata anak ibu. Selesai ujiannya tanggal berapa? Tanggal 8, Bu. Tanggal 8. Sepakat semuanya tanggal 8? Ya, oke. Satu baru. Dikumpul tanggal 8. Yang kedua, tekniknya lagi. Tadi ada beberapa. Terserah mau dihafal atau enggak. Ya, terserah mau dihafal atau enggak. Oh, ya. Jadi kesepakatannya. Lebih baik, lebih tinggi nilainya, Bu. Gitu. Nah, jadi yang kedua kesepakatannya gimana? Terserah mau dihafal boleh, enggak dihafal dipegang kertas boleh juga. Oke, setuju semuanya begitu? Setuju. Ya. Ya. Tetapi ibu minta sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kamu mampu untuk menghafalnya, oke. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Jadi 2 ya sepakatannya. Yang ketiga, tadi pakaiannya. Seragam sekolah. Seragam sekolah aja, Bu. Ya. Pakai Rapi, Bu. Seragam sekolah. ya seragam sekolah warna apa? Biru putih. Putih aja, Bu. Ya, biru putih. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Jadi ada 3 ya. Kemudian di dalamnya jangan lupa kalau mau presentasi apa dulu yang harus? Salah. Kenalkan diri. Salah. Mengenalkan diri. Mana? Berarti mengenalkan diri, pertama salam dulu, ya. Ya, mengenalkan diri. Mengenalkan diri, terus Dari kelas mana? iya. Dari kelas berapa? Jelaskan materinya. Iya, judulnya apa gitu ya. Pengenalan diri lah pokoknya. Iya, pokoknya judulnya jangan lupa. Mata pelajarannya apa, kan begitu? Iya. Iya. Ya. Guru pembimbingnya jangan lupa. Iya, Bu. Oke. Sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah. Dikirim ke mana? Ke dari WA, Bu. KWA. WA, Bu. KWA nanti WA aja, Bu. WA. kalau KWA kalau kepenuhan nanti Classroom. ke Classroom Ibu. Ibu akan buatkan nanti kolom untuk mengirimkannya di Classroom. Tapi kalau ada yang KWA Ibu terima. Nah, sebaiknya ke Classroom karena begini, WA Ibu kadang nggak mau memutar lagi apanya karena saking penuhnya. Nah, ya udah, Bu, Classroom aja. Oh, ya udah, Bu, Classroom aja, Bu. Oke, ke Classroom ya. Nanti Ibu buatkan tempat mengirimkannya ya. Iya, Bu. Ya, ada yang tanya ya? Jadi itu tuh gimana apanya, Bu? Nanti kita tuliskan adanya yang terkandung dalam itu tuh, habis itu cara mengatasi itu
kita bikin di buku gitu kan, Bu. Bikin kotak-kotak gitu untuk penjelasannya, bisa pisahkan. Nah, Gimana? ini teknik yang Ibu sampaikan kepada anak Ibu, bagaimana cara membuatnya tampilannya bagus ya. Mau dibuat seperti apa, atau mau dilihat dibuka di buku tok begitu saja, atau di kertas dibuat cantik ya. Nah itu kreativitas anak-anak Ibu. Kertas HPS, Bu. Boleh. Mau dihias, mau dikasih warna. Serapi mungkin dan seindah mungkin kan. Iya, betul. Oke? Oke, Bu. Ya. Terima kasih anak Ibu. Pembelajaran kita pada hari ini, sebelum ditutup, silakan Ragil memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinari Syahira, kelas 89, mata pelajaran IPA, judul Zat Adiktif dan Zat Adiktif. Dan guru pembimbing saya Ibu Deswati. Yang pertama, zat aditif. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Harap dibedakan ya, zat aditif tidak sama dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, sedangkan zat adiktif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman, yang dimaksudkan untuk mempercantik dan memperpanjang masa penyimpanannya. Zat aditif yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah. Monosodium glutamat (MSG) atau kalian lebih mengenal penyedap rasa buatan ini dengan nama micin. Bagi kebanyakan orang, zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, ada sebagian orang yang dapat mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, batuk, pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit setelah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Zara Marani Putri dari kelas 89. Mata pelajaran yang saya sampaikan adalah IPA. Guru pembimbing saya Bu Deswati SPD. Judul tugas saya hari ini adalah tugas proyek zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif tidak asing di telinga kita lagi karena zat aditif itu suatu bahan kimia yang dimasukkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Pengaruh psikotropika adalah zat yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tujuan. Zat adiktif itu seperti untuk membuat kita ngantuk dan melupakan diri kita sendiri, seperti kita berpengaruh dengan narkoba. Ada juga fungsi zat adiktif itu sama ya dengan tujuan zat adiktif, membuat kita tak sadarkan diri, membuat kita kebal, membuat rasa berani muncul. Ciri-ciri zat adiktif itu berbentuk tablet, menimbulkan efek halusinasi termasuk psikotropika 2. Contoh zat adiktif yaitu ganja dan sabu-sabu. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syafira dari kelas 89, ingin membuat video presentasi dengan mata pelajaran IPA dan materinya adalah zat adiktif dan zat aditif. Zat adiktif yang satu ini tuh tidak berbahaya, bahkan datang dari keseharian masyarakat Indonesia. Oh iya, di zat adiktif yang satu ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kafein. Kalian tahu teh dan kopi kan? Teh dan kopi mengandung zat adiktif berupa kafein yang membuat peminumnya mengalami ketergantungan. Apalagi jika sudah terbiasa mengonsumsi lebih dari 2 gelas per hari. Nah, namun kopi dan teh itu tetap aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, yang kedua adalah nikotin. Nikotin ini merupakan zat adiktif yang ditemukan dalam tembakau. Nah, contoh dari nikotin ini seperti rokok.
Tidak heran bagi perokok sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini. Soalnya rokok mengandung zat adiktif bernama nikotin yang membuat penikmatnya seperti mengalami kecanduan. Semua penggunaan rokok secara berlebih tentu berakibat negatif bagi tubuh, seperti potensi penyakit paru-paru, gangguan tenggorokan, dan masih banyak lainnya. Minuman dalam kadar alkohol tinggi bisa menyebabkan ketagihan, bahkan ketergantungan. Ketika sudah terpapar alkohol, sistem saraf akan terganggu dan menyebabkan masalah kesehatan secara fisik maupun psikologis. Contoh kesehatan seperti sangat sensitif. Selanjutnya kita bahas ke zat adiktif narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis. Zat ini biasanya dikenal karena penggunaannya memang bertentangan dengan hukum dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh dari jenis narkotika antara lain sabu-sabu, opium, ganja, kokain, heroin, amfetamin, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, narkotika itu ilegal. Namun, narkotika ini legal untuk digunakan hanya pada dunia medis, misalnya sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi. Namun, itu pun harus sesuai panduan. Zat adiktif narkotika ini juga dapat mengakibatkan gangguan fisik, psikis, sosial seperti gangguan saraf, jantung, bahkan gangguan mental. Yang ketiga kita masuk ke zat adiktif psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, zat psikotropika adalah zat atau obat selain narkotika, baik secara alami maupun sintesis, yang berpengaruh secara psikoaktif melalui susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan mental dan perilaku. Psikotropika ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah depresan atau sedatif hipnotik. Depresan adalah zat atau obat yang berfungsi menekan susunan saraf pusat yang bila dikonsumsi dalam jumlah kecil akan mengatasi cemas. Yang kedua adalah stimulan atau amfetamin. Amfetamin adalah zat atau obat sintetik yang digunakan untuk merangsang susunan saraf. Ada 3 jenis amfetamin, yaitu yang pertama adalah benzedrin, dexedrin, dan metedrin. Yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen ini adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Misalnya mendengar atau merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada, kayak berhayal dan berangan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil, kelas 89. Saya akan menyampaikan presentasi pembelajaran IPA. Uraian materi 1. Dampak mengonsumsi zat aditif adalah yaitu 1. Penggunaan boraks dan formalin. Boraks dan formalin merupakan pengawet yang dilarang untuk makanan karena pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makhluk hidup yang sudah mati. Penggunaan boraks dalam makanan dapat menyebabkan gangguan pada kulit, otak, dan hati. Sedangkan penggunaan formalin dalam makanan dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung, gagal ginjal, kanker paru-paru, serta gangguan pencernaan. 2. Monosodium glutamat atau MSG. MSG atau vetsin dibuat dari air tebu yang difermentasikan dengan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan MSG berlebihan pada makanan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Gejala penyakit ini adalah timbulnya rasa mual, haus, pegal-pegal pada tengkuk, sakit pada dada, dan sesak napas. Selain itu, penggunaan MSG sebagai bahan penyedap dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf. Selamat pagi Bu, saya Jessica Wijaya dari kelas
89 akan membawakan hasil karya tulis saya mengenai zat adiktif dan zat aditif, yaitu yang pertama psikotropika. Psikotropika terbagi menjadi 4, yaitu golongan pertama ada ekstasi atau MDMA, metildioksimetafetamin, kemudian LSD, lysergic acid, dietilamid, dan STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetil penetilamina. Kemudian yang golongan kedua terdapat amfetamin, metafetamin, phencyclidin, dan ritalin. Kemudian golongan ketiga ada pentobarbital dan flunitrazepam. Dan psikotropikal yang terakhir ada diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Kemudian zat aditif yang kedua adalah narkotika. Narkotika terbagi menjadi 3, yaitu golongan pertama terdapat heroin, kokain, dan ganja. Kemudian golongan kedua terdapat morfin, petidin, dan metadon. Golongan kedua biasanya terdapat pada obat-obatan. Tetapi golongan kedua biasanya tidak terlalu sering dicampurkan dalam obat-obatan karena itu dosisnya cukup berat. Kemudian golongan ketiga, etilmorfina, kodeina, dan polkodina. Zat-zat narkotika ini sangat umum digunakan untuk obat-obatan karena dosisnya sangat ringan. Zat aditif yang terakhir yaitu zat psikoaktif. Zat psikoaktif terbagi menjadi 3, yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol terbagi menjadi 2, yaitu etanol dan metanol. Etanol mengakibatkan mabuk dan penurunan kesadaran sehingga mengakibatkan yang meminumnya tidak sadar. Kemudian ada metanol. Metanol berfungsi untuk memutuskan saraf mata sehingga seseorang akan buta